Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat daftar pilihan atau drop-down list di dalam suatu tabel Excel yang dapat membantu kita untuk memilih dari daftar pilihan yang ada. Kami di sini sajikan ada dua tabel, tabel warna merah dan tabel warna biru, untuk membandingkan nanti dua model pencarian dari daftar pilihan, dan silakan nanti teman-teman bisa bandingkan mana yang lebih mudah dan mungkin menurut teman-teman lebih cocok teman-teman gunakan. Misalnya di sini ada satu daftar pilihan, ada nama-nama rekening, aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Ini juga bisa disesuaikan dengan nanti yang teman-teman kerjakan mungkin, atau mungkin yang ada di pembelajaran, misalnya terkait dengan barang inventaris, mungkin jumlahnya bisa jauh lebih banyak dari contoh yang ada di sini. Kalau di barang inventaris mungkin bisa mencapai ribuan atau bahkan mungkin puluhan ribu. Kemudian di sini kode dari nama rekening. Untuk memberikan gambarannya, pada tabel warna biru ini, misalnya kita akan mencari nama rekening yaitu beban gaji. Di sini ada daftar pilihan, pada segitiga kecil ini kita klik. Di sini muncul daftar pilihan dan kita harus mencari dengan cara mengurutkan ataupun mencari dari daftar pilihan yang ada dari atas ke bawah atau sebaliknya. Nah, di sini ada beban gaji karyawan. Kemudian untuk kode rekening dan nomor rekening, ini juga bagaimana caranya sudah pernah kami sampaikan pada video kami sebelumnya. Di sini menggunakan rumus VLOOKUP dan di sini menggunakan rumus penomoran secara otomatis. Teman-teman bisa perhatikan pada penjelasan uraian rumus di sini. Kemudian pada tabel merah di sini, pencariannya adalah dengan menggunakan kata kunci ataupun kita mengetikkan di sini, misalnya gaji, dan kita klik di sini pada segitiga kecil di sini. Di sini yang muncul adalah langsung pada nama-nama rekening yang memuat kata gaji. Jadi di sini hanya dua yang memuat kata gaji, yaitu utang gaji dan beban gaji karyawan. Kita pilih beban gaji karyawan. Nah, di sini dua cara bagaimana kita melakukan pilihan dari daftar pilihan yang ada. Terkait dengan rumusnya, untuk masing-masing tabel, kita hapus dulu. Pada tabel biru di sini, untuk rumus ataupun cara yang kita gunakan adalah menggunakan data, kemudian data validation, kemudian allow di sini kita pilih list dari daftar yang ada. Kemudian untuk source di sini adalah dari sheet nama untuk B1 sampai dengan B38. Jadi dari daftar nama rekening yang ada ini kita blok semua. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan muncul suatu daftar pilihan dari nama-nama rekening. Ini bisa kita kopikan untuk sel-sel berikutnya. Jadi misalnya kita copy di sini untuk sampai dengan mungkin jumlah yang kita kehendaki. Kemudian untuk tabel merah, di sini menggunakan rumus. Teman-teman silakan perhatikan di sini. Ada A, D, E, dan F. Pada F1, di sini kita masukkan rumus sama dengan sel, kemudian kurung buka, tanda petik di atas contents, kemudian tanda petik lagi di atas dan kurung tutup. Kemudian setelah F di sini, kita masukkan pada rumus A. Silakan teman-teman perhatikan, if
is error, search, F1, kemudian titik koma, B, titik 2B, kita kasih tanda dolar untuk F di depan dan belakangnya, untuk B di sini yang di depan, kemudian kurung tutup 2 kali, titik koma, tanda petik di atas, titik koma, kemudian row, kurung buka dan kurung tutup 2 kali. Dari rumus yang kita buat ini, kita drag ke bawah sampai dengan nama rekening yang terakhir. Kita simpan. Kemudian berikutnya adalah untuk yang rumus di D. Ini sama dengan if error, small, kemudian A, titik 2A lagi. Jangan lupa dikasih dolar di depan ini, depan huruf A. Kemudian row, kemudian kurung buka F1 dan kurung tutup 3 kali, kemudian titik koma, tanda petik di atas 2 kali, dan kurung tutup. Kemudian kita drag, ini juga sampai dengan daftar nama rekening, misalnya sampai dengan D38. Ini nanti menyesuaikan jika teman-teman daftar nama rekeningnya mungkin cukup banyak, silakan disesuaikan. Kita simpan. Kemudian untuk E, ini menggunakan rumus if kurung buka D1 sama dengan tanda petik di atas 2 kali, titik koma, tanda petik di atas 2 kali, kemudian VLOOKUP D1, A1 sampai dengan B38, titik koma 2, titik koma 0, kurung tutup 3 kali. Jadi di sini jika D di sini kosong, maka pada S1 juga kosong. Jika tidak, VLOOKUP D1, jadi apa yang ada di sini, data di sini, untuk dilihat pada tabel ataupun pada ring dari A1 di sini sampai dengan B38. Kemudian setelah kita buat rumus ini, kita drag juga sampai dengan baris nama rekening yang terakhir, kemudian kita simpan. Sudah? Kalau sudah, kemudian pada tabel di sini, kita masuk ke data, kita pilih data validation. Untuk allow-nya, kita pilih yang list. Dan untuk source-nya, ini sama dengan sheet nama, kemudian tanda dolar E, titik 2, kemudian tanda dolar dan E lagi. Kemudian kita klik OK. Dan ini kita copy sesuai dengan kebutuhan dari jumlah baris yang kita gunakan. Nah, di sini kita coba, misalnya tadi dengan tabel yang ada di biru, kita menggunakan daftar pilihan, kita memilih di sini misalnya untuk beban sewa gedung, kita berarti mencari di sini, mencarinya dengan kita mengurutkan daftar nama rekening yang ada. Kemudian dengan menggunakan rumus yang ada di tabel merah, kita menggunakan kata kunci misalnya gedung. Kemudian kita klik di sini, di tanda segitiga di sini. Maka di sini kata kunci gedung, nama rekening yang memiliki kata gedung akan ditampilkan pilihannya. Kita pilih beban sewa gedung. Contoh lain misalnya kita untuk penyusutan, kita akan mencari misalnya beban penyusutan. Kita mencari di sini beban penyusutan. Misalnya untuk penyusutan peralatan. Dengan tabel yang ada di warna merah, kita ketikkan saja penyusutan. Maka di sini akan menampilkan nama-nama rekening yang memiliki kata penyusutan. Kita pilih misalnya beban penyusutan peralatan. Jadi di sini jika kita gunakan model yang ada di tabel biru di sini, jika jumlah daftar pilihan tidak terlalu banyak, mungkin tidak terlalu menyulitkan kita dalam mencari nama rekening. Namun jika
daftar nama-nama pilihan di sini relatif banyak, ratusan atau bahkan ribuan, ini mungkin akan menyulitkan kita karena kita harus mengurutkan mencari pilihan dari nama rekening yang akan kita pilih. Jika daftar nama-nama pilihan ini relatif banyak, mungkin akan lebih cepat jika kita menggunakan model yang ada di tabel merah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada koreksi, silakan teman-teman bisa sampaikan lewat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.